Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perspektif dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di podcast Hasnawi Haris Perspektif. Pada episode kali ini kami akan berbincang tentang satu topik yang hari-hari terakhir ramai diberitakan menjadi satu gerakan hashtag Iya, yang penting untuk kita respon, penting untuk kita potret bagaimana seharusnya kita memahami, memaknai, dan meresponnya. Kita akan mendengarkan perspektif dan edukasi dari Profesor Hasnawi Haris. Beliau adalah guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, juga saat ini sebagai Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Selatan. Prof, hashtag yang dimaksud tadi adalah hashtag kabur aja dulu. iya, Yang belakangan ini tarikannya menjadi seperti dihadap-hadapkan dengan nasionalisme, Prof. betul. Seolah-olah yang mereka berada di luar Indonesia itu tidak punya nasionalisme. Nah, betulkah seperti itu? Ini yang akan kita nanti gali, Prof. Ya, Prof, tentang fenomena atau gejala kabur aja dulu sebagai satu gerakan di media sosial, sebetulnya apa yang melatar belakangi itu, Prof? Barangkali ya, bisa digambarkan. ya, baik Pak Ari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat perspektif, saya kira memang dunia maya, Ya, wah itu bisa mempengaruhi banyak perspektif Pak Ari, pro kontra pasti. ya, Jadi munculnya tagar atau hashtag kabur aja dulu sebenarnya ini sesuatu yang biasa, tanda iya, petik ya. Ya, kita harus memahami bahwa anak-anak muda sekarang yang dalam konteks generasi, dia generasi Z. Jadi iya, dia menyampaikan sesuatu itu dengan pendekatan dunia maya, itu sebenarnya tidak boleh kita menerjemahkan tunggal. iya, Dia terjemahannya tentu sesuai dengan situasi, termasuk diantaranya adalah siapa yang menyampaikan. iya, Nah, kalau misalnya generasi muda yang menyampaikan hashtag kabur aja dulu, sebenarnya konteksnya itu bisa diartikan sebagai itu otokritik, Pak Ari. otokritik, Prof. Ya, Ya, otokritik terhadap dunia Indonesia hari ini, itu juga bisa menjadi sindiran, iya, itu juga bisa menjadi refleksi, bahkan bisa menjadi sikap kritis iya, anak-anak muda atau generasi muda terhadap kondisi kekinian. Jadi kalau kita baca sosial media itu 14 Januari yang lalu ada akun namanya HRD Bacot iya, yang kemudian menjadi viral, yang kemudian juga banyak tokoh-tokoh kita terbelah iya, pandangannya, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, kabur aja dulu sebenarnya atau hashtag seperti ini adalah ajakan untuk kemudian melihat tidak ada yang berlebihan di sana. iya, Ketika sebuah konteks kekinian misalnya di satu tempat, di satu daerah, di satu negara, lalu kemudian itu mengajak keluar, itu adalah bagian dari sikap kritis generasi muda iya, atas kondisi yang menurut saya itu menjadi debatable iya, memang. Apalagi Pak Ari, ya sikap pro kontra itu sebenarnya kan ada irisan waktunya, temponya dengan momentum 100 hari oh ya, pemerintahan pemerintahan Pak Prabowo. iya, Ya, di saat kemudian muncul gerakan yang kita sebut dengan muncul kebijakan negara, katakanlah iya, efisiensi anggaran itu, tabung gas kemarin, Prof, tabung yang sempat, gas, sehingga mereka menganggap bahwa kalau kondisi ini yang dalam perspektif mereka tidak berubah, dengan efisiensi anggaran yang kemudian itu bisa membuat dunia pendidikan tidak iya, baik-baik saja, maka ajakan keluar itu sesuatu yang menurut saya dalam konteks generasi muda sesuatu yang iya, lumrah, ya, normal saja, normal saja. Jadi dia mau keluar negeri studi silakan, ya, dia mau keluar negeri bekerja silakan, dan mereka akan tentu nanti
akan melihat seperti apa yang mereka lakukan di sana, dan ajakan ini sebenarnya dalam konteks, sekali lagi, konteks pembahasan generasi Z ini adalah sesuatu yang lumrah, Pak Ari. Ya. Iya. Kalau kita melihat fenomenanya Prof, ini apakah ini akan menjadi peluang atau menjadi tantangan? Bagaimana kita melihat itu, Prof? Iya. Jadi memang kalau kita melihat ini secara komprehensif, Pak Ari, hashtag atau tagar kabur aja dulu itu dimensinya dua. Ya, Pertama, dia bisa menjadi peluang. ya, Artinya dia bisa menjadi sesuatu yang dalam konteks ketika ajakan keluar ini sesuatu yang positif. ya, Jadi ajakan keluar negeri untuk kemudian tanda petik mungkin lanjut studi atau mungkin dia bekerja dan itu ujungnya memperbaiki nasib, ya, itu ujungnya memperbaiki kesejahteraan misalnya, dan ketika mereka kembali ke Indonesia, maka inilah yang jadi peluang. Jadi kalau saya kan sesuatu yang biasa, memang bahkan pemerintah kan menyiapkan beasiswa untuk keluar. banyak-banyak keluar, bahkan yang kita dengar laporannya kan kadang seat yang disiapkan tidak terpenuhi semua. Ya, Nah, kemudian ajakan keluar ini kan sesuatu yang biasa lanjut studi, apalagi dalam konteks dalam pikiran mereka karena belum mereka mendapatkan informasi yang cukup tentang efisiensi anggaran ini yang ya, kemudian juga menyasar sektor pendidikan, maka ya ini menjadi peluang sebenarnya, silakan aja keluar, tapi dengan catatan Anda harus kembali ke negara, Anda harus ya, kembali ke Indonesia untuk memperbaiki kondisi bangsa kita, ya, yang kemudian ekosistem yang ada tentu sambil kita perbaiki, ekosistem inovasi, ekosistem riset misalnya, yang kalau dalam konteks studi mereka akan kembali. ya, Nah, tapi di saat yang lain, nah ini yang sebenarnya ketika ini dianggap ancaman, ya, dia keluar negeri itu stay, dia keluar negeri itu studi, atau dia keluar negeri mencari bekerja, kerja ya, dan tidak akan kembali lagi. ya. Ada banyak, Pak Ari, memang sebelum isu ini menjadi viral, ada banyak sebenarnya Kita punya warga, Prof. kita punya warga negara Indonesia itu karena ya dia keluar negeri dan di sana mereka sudah nyaman. Nah, kalau konteksnya mereka ke sana hanya ingin hidup enak, memperbaiki nasib, lalu kemudian mereka tanda petik menjelek-jelekkan bangsa Indonesia, atau mereka tidak punya kebanggaan terhadap bangsanya karena mereka sudah di luar negeri. Nah, inilah yang menurut saya bisa punya relasi dengan jiwa nasionalisme yang berkembang itu. Jadi prinsipnya seperti Pak Ari sampaikan, ya dua hal pesan yang ada di sana, satu sisi jadi peluang, Ya, satu sisi jadi tantangan. ancaman, Ya, ya, atau atau ancaman, tantangan. Prof. Iya. Ya. Jadi mestinya ini dipandang sebagai satu fenomena, Prof, yang Ya. mestinya kita punya growth mindset melihat itu. Jadi anak muda yang memilih keluar, ya Ya. harus menjadi gerakan untuk justru memperbaiki. Iya. Pemerintah juga jangan berlebihan. Iya, mestinya, Prof. mestinya. Jadi kalau mereka sudah di luar, sepanjang tadi komitmennya, sepanjang tadi niatnya untuk memperbaiki, ya memperbaiki dirinya tanda petik, memperbaiki status sosial atau mendapatkan pekerjaan, lalu mereka mau kembali atau tidak kembali tapi tetap mereka cinta dengan tanah air, kan begini Pak Ari. Tidakkah misalnya hari ini kita mendapati satu fenomena, kita ingin agar negara Republik Indonesia yang jumlah penduduknya 270 juta sekian, untuk bisa masuk menjadi peserta Piala Dunia, ya kan ada konsep naturalisasi. Jadi orang-orang yang ada irisan hukumnya atau irisan DNA-nya dengan bangsa Indonesia, mereka boleh menjadi warga negara Indonesia lewat jalur naturalisasi. Tapi setelah mereka berjuang untuk Indonesia misalnya, mereka kembali stay ke luar negeri, pulang lagi ke negaranya, pulang ke Belanda, pulang ke Jerman, pulang ke Inggris, pulang ke Italia misalnya, tapi mereka bangga dengan Indonesia. Nah, jadi sesuatu yang menurut saya memang konteksnya debatable, Pak Ari. Tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Ya, ini sambung, Prof. Bagaimana menurut Prof,
seharusnya kita merespon fenomena ini? Ya, kalau kita lihat Pak Ari, respon kita terhadap tanda pagar atau tagar atau hashtag kabur aja dulu ini sebenarnya kan tergantung dari sisi mana kita lihat. Tapi dalam pandangan saya, Pak Ari, saya melihat bahwa sebenarnya kita ini harus juga menyadari bahwa konsep nasionalisme ini kan tidak boleh juga dipandang konsep nasionalisme ini itu konsep nasionalisme 10-20 tahun atau 50 tahun yang lalu di awal-awal kemerdekaan kita. Nah, sekarang ini konteksnya sudah berkembang sehingga kalau saya melihat bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang irisan antara hashtag kabur aja dulu dengan jiwa nasionalisme, maka pertama kita harus melihat bahwa ini konteksnya nasionalisme itu tidak diukur dari tempat tinggalnya kita. Bukan soal geografis. Bukan soal geografis apa tinggal di Indonesia atau di luar negeri. Tapi lebih kepada sebenarnya bagaimana kita bangsa Indonesia atau pemuda Indonesia ini punya kontribusi besar dalam pembangunan bangsa. Tidakkah misalnya teman-teman kita yang ada di luar punya pendapatan banyak dan itu bahkan mendapatkan devisa dikirim ke Indonesia membangun dan ini seperti model multi-level marketing berkembang semua punya sayap-sayap yang kemudian menurut saya itu sesuatu yang kemudian menjadi penting. Yang kedua, Pak Ari, kalau kita lihat nasionalisme itu kan dalam konteks isu tagar ini, itu kan sebenarnya harus dipandang bahwa nasionalisme itu kan kalau dari sisi definisi adalah kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia. Kecintaan terhadap bangsa Indonesia adalah fondasi untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, nasionalisme yang kita pahami itu sebenarnya adalah bagian dari modal dasar bangsa kita agar kemudian integrasi bangsa kita ini kemudian bisa lebih mudah. Kita tahu negara kita ini kan negara kepulauan. Banyak sekali wilayahnya, jumlah pulaunya sangat banyak sehingga konteks nasionalisme ini kemudian menjadi sesuatu yang penting dipelihara. Terus yang ketiga Pak Ari, tidak bisa juga dinafikan. Apa yang ada hari ini, nasionalisme yang kita pegang, nasionalisme yang kita pahami, itu juga berhadap-hadapan dipengaruhi atau mempengaruhi dengan globalisasi yang ada hari ini. Nah, ketika kita melihat variabel globalisasi, maka pada titik ini sebenarnya kita butuh sebuah formulasi, sebuah rekonstruksi, termasuk makna dan hakikat nasionalisme yang harus disesuaikan, harus diadaptasi. Nah, kalau ini yang terjadi, tentu pertanyaan besarnya adalah, kalau kaitannya nasionalisme dengan globalisasi, pertanyaan pertamanya Pak Ari adalah, apakah sebenarnya kita kalau bekerja atau stay di luar negeri, apakah itu berarti bahwa hilang nasionalisme, hilang kesadaran bangsa, hilang patriotisme? Nah, ini harus dijawab oleh konteks nasionalisme yang ada hari ini. Atau apakah misalnya kita harus mengartikan bahwa nasionalisme itu adalah ketika kita di luar berarti otomatis menipis atau hilang jiwa nasionalisme kita, jiwa nasionalisme anak-anak muda kita yang luar biasa talentanya ini. Nah, ini juga perlu kita dudukkan secara proporsional. Atau Pak Ari misalnya, apakah konteks nasionalisme kita ini memang ya seperti yang tadi itu terkait dengan lokus geografis. Di mana kita berada dan apakah sebenarnya harus ada bangunan ide kesadaran kolektif bangsa kita dimanapun berada sepanjang kita tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia yang membedakan kita dengan bangsa lain, maka ketika itu sebenarnya tidak ada persoalan dimanapun bekerja, stay dimanapun, sepanjang itu isunya tadi, ya sekali lagi sebenarnya Pak Ari, ini kan menjadi panjang, menjadi viral, menjadi pro kontra karena ya ada boncengan politiknya di situ. Yang saya sebut tadi, ya kebetulan irisan waktunya 100 hari
pemerintahan Pak Presiden Prabowo, di saat yang sama misalnya ada isu tentang efisiensi anggaran. Ya. Bahkan kan setelah itu kalau kita lihat, tapi nanti mungkin tema lain itu, Indonesia gelap. Iya. Nah, ini yang menurut saya bagian dari respon kita terhadap apa yang terjadi hari ini, menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk kemudian kita dalam posisi betul-betul memberikan perspektif yang mandiri, perspektif yang tentu tanpa intervensi, karena kita ingin mengatakan bahwa sesuatu yang tiba-tiba muncul itu bisa saja menimbulkan perbedaan penafsiran yang boleh jadi satu sisi itu pro, tapi sisi lain ada yang kontra juga. Ya, Iya, ini menarik, Prof. Jadi nasionalisme di masa sekarang itu harus didefinisikan ulang. betul. Nasionalisme kita harus semakin terbuka, Prof. Iya, Growth nasionalisme barangkali, nasionalisme betul. yang tumbuh. Iya, Jadi tidak boleh seperti yang Prof tadi jelaskan, nasionalisme hanya karena soal geografis. iya betul Pak Ari. Karena begini, seperti tadi kasusnya Pak Ari. Kalau hitungannya stay di dalam, Iya, berarti kita bisa juga mengartikulasi perspektif kita bahwa ya yang pemain bola yang naturalisasi itu kan berarti tidak punya nasionalisme. Padahal untuk bisa menjadi WNI lewat jalur naturalisasi itu kan mereka ya sudah dipandang melewati jalur seleksi nasionalisme. iya, Mereka harus mengucapkan Pancasila, katakanlah seperti itu, harus menyanyikan lagu Indonesia Indonesia Raya, Raya, dan ya. menurut saya itulah sebenarnya esensinya. Kita tidak boleh larut dalam euforia karena ya pemerintah yang ada hari ini kemudian dikritik. Menurut saya kembali ke posisi tadi. Iya, Ini otokritik, ini sesungguhnya warning, ini bisa jadi pemicu sekaligus pemacu agar ya pemerintah kita itu create better jobs. Ya. Jadi bekerja melakukan pekerjaan yang lebih baik. ya, Nah, kalau kita lihat kan kabinet hari ini ada yang ya ada juga pro kontra, tapi saya melihatnya sesuatu yang positif saja untuk kemudian tidak kita artikan terlalu luas. Tapi kemudian kalau hashtag ini kemudian juga memang bagian dari operasi, ya. ini ya memang perlu kita hati-hati, Kalau perlu ditunggangi kita oleh politik juga, Prof, ya. ditunggangi oleh politik. Ya, Ya, beda kalau misalnya memang konteksnya ya kabur ke luar negeri. iya. Kan ada juga kan sebelum ada hashtag ini kan banyak orang kabur Banyak ke yang luar kabur, negeri. ya. Mau hidup enak ya di keluar negeri. Ya, lagi ada waktu kembali ke Indonesia, dan ini sesuatu yang menurut saya, nah ini yang kita harus anggap. Ketika enak dia keluar negeri, ketika dia susah ke Indonesia. Nah, ini yang menurut saya bagian dari warning itu, Pak Ari. Ya, tapi poinnya adalah kita harus memandang gerakan hashtag tadi itu dalam sudut pandang yang positif. Iya, Mungkin ini betul. adalah bagian dari merefleksi keadaan kita sekarang. Iya, Mungkin ada betul. memang hal yang harus kita benahi lagi, Prof. Iya, Ya. itulah tadi Pak Ari, karena ya generasi muda kita ini kan melihat, kan ajakan ini sebenarnya dilakukan oleh diaspora Indonesia yang ada di luar. Ya. Loh, daripada Anda di Indonesia ini loh, kalau Anda mau keluar negeri, Anda bekerja seperti inilah dokumennya, Anda mau studi seperti ini dokumennya. Nah, karena Indonesia dalam tanda petik pikiran mereka sedang tidak baik-baik saja, silakan keluar. Ya. Keluar itu dalam pengertian positif. Dia studi menjadi tantangan berat buat mereka supaya berhasil. Toh kita berharap tentu konteks ini kembali ke Indonesia. Ya, dia akan kembali untuk memperbaiki bangsa kita, karena memang talenta-talenta muda yang punya kualitas bagus itu ya memang harus dikirim. Bahkan pemerintah itu harus punya program mengirim talenta-talenta muda yang punya potensi, punya kualitas dan integritas bagus untuk dikirim keluar. Supaya semakin berkembang. Semakin berkembang, kemudian setelah mereka sudah cukup tanda petik ya kembali. Ingat, Pak Habibie itu kan kalau dari sisi presiden kita dan Presiden Republik Indonesia, kalau dari sisi pendapatan kan enaknya hidup di Jerman. Ditanggung semua oleh pemerintah Jerman, oleh perusahaan Jerman. Tapi karena punya nasionalisme dia kembali. Nah, seperti itulah sebenarnya konteksnya. Kita melihat bahwa hashtag Kabur Aja Dulu ini itu sebenarnya refleksi atau otokritik
atau barangkali bahasa kerennya adalah itu adalah warning terhadap pemerintah untuk Iya. bekerja lebih baik. Dan menurut saya kita harus menyatakan bahwa ini kan sesuatu yang positif sepanjang. Sekali lagi Pak Ari, ini tidak ditunggangi. Ya. Ya. Baik, Prof. Kita sudah berada di akhir perbincangan. Ya. Barangkali ada hal sebagai pesan, sebagai edukasi kepada pemirsa kita sekaitan dengan fenomena hashtag kabur aja dulu dan nasionalisme dari bangsa kita, Prof. Baik, Pak Ari, sebagai edukasi kita hari ini dengan topik hashtag kabur aja dulu, lalu dihubungkan dengan jiwa nasionalisme. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa diaspora yang hari ini ada di luar negeri, diaspora Indonesia yang hari ini di luar negeri dengan alasan stay, dengan alasan bekerja, atau dengan alasan studi, mereka sesungguhnya adalah representasi dari bangsa kita yang kita harus anggap orang-orang yang memiliki prestasi, orang-orang yang tentu bekerja dengan profesional, tetapi tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Nah, inilah yang harus dipupuk. Terus yang kedua, tentu pemerintah kita berharap untuk tidak terlalu a priori, untuk tidak berpikir negatif, keterlaluan tanda petik, berlebihan terhadap hashtag dunia maya yang boleh jadi konteksnya tidak seperti itu sesungguhnya, bahwa ada irisannya, iya. Oleh karena itu pemerintah saya kira jadikan ini sebagai pemicu, saya bilang tadi, pemicu sekaligus pemacu untuk create better jobs, untuk bekerja lebih baik, untuk menunjukkan bahwa Pak Presiden Prabowo dengan kabinetnya yang ada hari ini benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, benar-benar hadir di masyarakat untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan yang dihadapi. Tidakkah misalnya kebijakan MBG, makan bergizi gratis ini sesuatu yang dipandang positif bagi pemerintah, meskipun tentu ada kritik di mana-mana kebijakan itu kan ada plus minusnya Pak Ari. Sehingga kita berharap tentu komitmen, dedikasi Pak Prabowo seperti yang kita kenal sebelumnya, itu kemudian nasionalismenya tidak diragukan. Oleh karena itu, ini harus dijadikan cambuk untuk bekerja, sekali lagi bekerja lebih baik Pak Ari. Baik, saya kira Prof. itu. Baik, Prof. Terima kasih atas pencerahan edukasi kepada pemirsa kita, pemirsa Hasnawi Haris Perspektif. Sahabat Perspektif dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kami. Pahami lebih dalam, edukasi tanpa batas, dan salam perspektif. Salam perspektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.